Rasulullah selain kan juga dimi'rajkan. Isa alaihi salam itu hanya mi'raj, tapi dia tidak Isra. Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Salam, yang kedua Nabi Yahya. Dua nabi ini unik. Nabi Isa lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Tapi nanti kita akan bahas apa kemudian Nabi diisrakan tapi tidak mi'raj. Itu Nabi Allah Musa alaihi salam ketika diperjalankan ke negeri Madian, itu dengan jarak tempuh kilometer tapi hanya 1 malam. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia juga mi'raj. Isra dari Mekah ke Palestina, tapi tidak langsung memahami Nabi dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, itu tidak. Pertama, Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diambillah air Sam-Sam, kemudian dimasukkan. Ada ulama mengatakan dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah itu tidak. Tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak dosa, tapi kenapa dia dibersihkan Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi hikmah. Kalau kita di-upgrade, kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga bersihkan, tapi untuk Sam-Sam. Itu beda, Pak. Dia mengatakan air Sam-Sam tidak akan mulia, tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Sam-Sam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air yang ingin diangkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di santri, di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Dan itu tidak sama ulamanya. Kalau disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu grade lagi namanya kajian. Ulamanya disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti ulamanya ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia ini, Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya napa si garu-garu ya talwewe malah saulu jamaah. Nah ustaz yang dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru dirubah pemahaman. Saya kasih contoh, kenapa ada yang memfatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik, kepada bendera merah putih itu musyrik, karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkeman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya.
Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda takzim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua jadi musyrik. Karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan, ini bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan kajiannya beda. Begini, ulama fikih, ulama hadis kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat ketika sakit maka itu kufur nikmat. Itu juga Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan begini. Ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak batal wudu. Ulama tasawuf, orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Karena wudu bukan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba. Jadi makanya kupure mau pakai jenek mau mak balik aja lalu mau pakai masam pajak. Karena itu sudah kotor. Makanya dipakai jadidul wudu, memperbaharui wudu. Coba. Ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan. Karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama. Kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah. Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari sisi satu sisi saja. Harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Ini penting. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, nah ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Iya, ini yang banyak. Nah, makanya mudah-mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu Pak. Makanya punya ulama tasawuf ada yang mengharamkan. Nah, itu karena tidak paham. Itu. Nah, kemudian saya kembali. Jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Makkatul Mukarramah kemudian ke Madinah. Ini. Jadi dari Mekah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, kalau engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian saat dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tursina. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa di Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Coba. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua nabi dan rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Tapi ada pertanyaan Pak. Nabi kan belum mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum mi'raj. Dia baru Isra. Kalau mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan najama Nabi ta sebelum mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj, itu keliru betul.
Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut salat. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sementara berdiri salat di dalam mihrabnya, kemudian dia berdoa. Maryam salat di dalam mihrab. Berarti Nabi Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Jadi itu sampai jangan tanya pakai siwak baru. Sejak Nabi diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma perintah syariat itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Syariat potong tangan dengan larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebab dia agak pangah apa jadi dinamupah. Nggak begitu. Itu. Makanya syariat agama itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka penyempurnanya adalah Islam. Kemudian saya tidak usah bahas terlalu jauh ke situ. Nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi? Nabi pilihan. Ternyata Nabi Adam ini untuk pejabat, Pak. Nabi Adam ini kan dari surga turun ke bumi. Sedangkan Rasulullah dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi ya Nabi Adam kapoleh di surga angkat kolino diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi baru mau ke surga, dikasih jalan-jalan. Makanya orang yang mau ke sana tanya dulu orang yang dari sana. Tabahan nih. Ini ilmunya Pak. Kenapa dia menyalami disalami oleh Nabi Adam? Karena begini, seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru itu sowan ke pejabat lama untuk minta nasihat untuk melanjutkan amanahnya. Kadang-kala pejabat baru Pak baku bombek dengan pejabat lama, itu jadi masalah. Ini pesan. Kemudian yang kedua, Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa turun ke bawah. Ingat umatmu perjuangannya. Ini untuk pejabat Pak. Jangan sampai asik duduk di kursi dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadang-kala kalau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk itu. Ini yang sekarang viral kan banyak. Ini nih. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang yang turun dari tingkat tinggi ke bawah itu, ke bumi ini harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur bagi orang yang membutuhkan hajat yang kuat. Ya kau tahu angkana cinailah. Ada satu hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka cari 7 orang miskin pada hari Jumat dan sedekahi. Dan suruh dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu hadis Nabi. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau tahu pura bayi ne pura malakai na degaga anak-anak, cari 7 orang miskin, kau sedekahi dia di Jumat. Kemudian minta dia yang mendoakan kamu, karena 7 orang itu mengalahkan 40 ulama ketika berdoa. Ini yang kalau nanti saya akan masuk ke caleg. Ini kan nanti jadi sogokan toh. Coba. Nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Muin, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau berbagi-bagi. Bagi sembako, bagi ini, berarti ini apa namanya? Ini sogok. Enggak. Caleg itu bisa sogok, bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan, saya punya hajat ingin jadi caleg, mohon didoakan, mudah-mudahan doa tak yang menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogok, itu sunnah. Saya kasih tahu dulu, kita kan ngaji dulu dasarnya. Kalau mengatakan bahwa itu kan jadi masalah Ustaz, tidak. Begini, kenapa kita lari ke sholat dulu? Kenapa Imamun Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in, Imamun Nawawi itu hadis pertama yang diambil adalah hadis tentang niat.
Saya ingin kasih tahu, kalau orang sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama dan bacaannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat taubat, ini sholat sunat tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudhu, ini sholat sunnah hajat. Yang membedakan cuma niatnya. Semua aktivitas itu lari ke situ. Ini yang orang tidak biasa baca, Pak. Kenapa dia sholat sunnah hajat padahal gerakannya sama? Mungkin di sini sholat taubat, gerakannya juga sama. Sama-sama juga 2 rakaat, tapi karena niatnya sholat hajat di sini, niatnya sholat taubat di sini, sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg, ketika dia datang kasih foto ke orang, baru kasih tahu ingat tanggal sekian, coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke ulama, dia datang ke masyarakat biasa, minta didoakan, itu bukan sogok, itu sunnah, Pak. Suruhlah orang-orang yang mendoakan, karena mungkin di antara mereka itu yang doanya mustajabah. Dan Rasulullah mengatakan, ketika umatku berkumpul 40 jamaah, salah satunya pasti ada waliullah. Kenapa Imamul Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah kalau jumlah jamaah Jumatnya 40? Karena itu dia pakai hadis ini sebagai pedoman. Yang kedua, Rasulullah minta kalau sholat jenazah usahakan jumlah jamaah 40, karena pasti ada yang diterima doanya sehingga jenazahnya bisa selamat. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Ini nih, makanya ulama kita kan dari dulu begitu, makanya bilang, ini orang berdosa, Anda pokoknya kumpulkan 40 orang, doakan, ada yang diterima doanya. Tapi kalau preman yang meninggal, tukang bagal yang meninggal, tidak usah roh isure yang mensolati, jangan nanti malaikat keberatan. Kasihlah ketua MWC yang salat ini, itu jadi masalah ini. Nanti malaikatnya kan ada kasusnya itu, Pak. Ketika Rasulullah diminta mensolati jenazah ahli fitnah, itu kan hadis tentang ibki itu. Makanya Nabi kan diminta dan Nabi mau solati, tapi Allah kan melarang. Kenapa Nabi dilarang mensolati? Kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, tetap Allah tidak akan ampuni. Makanya Nabi dilarang, karena nanti malaikat pusing, Pak. Kalau Nabi yang berdoa, malaikat pusing. Kan begitu. Mau tidak diterima, Nabi yang minta. Sama dengan Firaun. Ketika tenggelam di laut itu kan dia mau tobat, tapi malaikat Jibril yang sumpet mulutnya sehingga dia tidak bisa bertobat. Karena malaikat Jibril jengkel. Masa di dunia kau mengaku Tuhan baru sombong, tapi kau mau mati baru mau tobat? Wah, ini dia tutup itu. Kan Nabi, kan dia sudah tahu itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu. Jangan langsung vonis orang, ini masuk neraka, ini masuk neraka, enggak. Bahkan saya dapatkan satu hadis sahih dari Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Makanya yang punya anak laki-laki ya sabar, belum bisa kasih syafaat. Nah, kembali, Rasulullah naik langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, itu ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. 2 nabi ini, Pak, memang profesinya beda. Sama-sama pendakwah, tapi tempat berdakwahnya beda. Kalau Nabi Isa masuk ke tempat-tempat maksiat, di KP-KP, di tempat WTS, di tempat orang minum. Ya tahu si Nabi Yahya masuk sama orang baik. Nanti orang-orang baik. Ketika 2 mazhab ini ditanya, dia bisa ditanya sama Nabi Yahya, maka tahu sih kau tuh lo sigaru tau majai. Na parinum yo koro WTS mituli musibah koro, maka Nabi Isa, saya kan nabi. Sama dengan dokter. Dokter itu mestinya sama orang sakit, karena untuk mengobati supaya jadi sehat. Saya kan nabi, memperbaiki orang buruk. Masa saya selalu sama orang baik? Kan makanya Nabi Isa kumpul dengan orang-orang jelek. Makanya kalau ada ustaz bolak-balik masuk ke KP, ndak usah Pak, itu mazhabnya Nabi Isa itu. Jangan langsung disalahkan dulu lah. Ini. Iya, tapi yang harus kuat mentalnya ini. Makanya kayak Gus Miftah, itu kan tugasnya dia. Lari ke situ. Tapi Nabi Yahya kan ditanya sama Nabi Isa, "Kenapa kau selalu sama orang baik?" Pokok mi masigi itu 5 carama kau. Tahu kan jak itu 5 carama itu tepat mi mudakwai. Agar nasa Nabi Yahya, saya takut kalau terpengaruh. Itulah mazhab saya, Pak. Makanya saya ceramah di depan orang-orang baik saja. Itu. Makanya jamaah tabligh yang berdakwah di pelosok-pelosok, berdakwah di peminum, itu tidak usah disalahkan, Pak. Mereka itu silahkan. Islam begitu. Saya ketika ditanya ada ustaz ini begini, ada ustaz, saya bilang tidak usah kau tegur.
Ustaz itu masing-masing ada ranahnya. Ustaz Dasat Latif mungkin untuk ke politik, supaya orang-orang politik diceramai, karena tidak semua orang bisa ceramah begitu, Pak. Mengatakan Ustaz Nur Maulana, ya Ustaz Nur Maulana itu artis, lari ke artis. Kenapa? Artis itu kompleksitas masalahnya besar, tapi dia mau belajar agama santai. Makanya kasih Ustaz Nur Maulana, sambil tertawa dia bisa paham agama. Itu Allah sudah tempatkan itu, Pak. Kalau mau kajian masuk ke Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz Gus Baha. Kemudian begitu, Pak, masing-masing ada. Kalau mau kajian tasawuf, ada guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Masing-masing silahkan pilihlah, jangan saling menyalahkan. Kadang kalau kita, aduh Ustaz begini, tidak usah, diam. Allah sudah tempatkan itu. Nah, ini yang harus kita terima. Makanya NU itu merangkul semua, karena itu yang dia pahami. Masing-masing ini punya tempat. Iya. Kemudian naik ke langit ketiga, kita percepat. Ini sudah hampir jam 3. Itu jam di belakang kayak mati, itu jam di belakang. Oh iya, mati betul itu. Ini baru setengah 2 itu. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya saya bilang begini, Iro Nabita itu sudah profesor di 9 cabang. Profesor tanaman, profesor bendaharawan, ahli karena ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bendahara negara. Kemudian ketemu dengan Nabi Harun, ahli diplomatik. Ketemu Nabi Musa yang ceplos-ceplos. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, ahli logika. Jadi makanya Rasulullah itu ahli filsafat, ahli kesehatan. Nabi Isa kan kesehatan. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita, Pak, biasa mematikan orang hidup. Tapi tidak ada jadi bulukumba, tidak ada. Nah begitu. Rasulullah wattun nasiruntu Nabi Musa itu menangis. Nabi Musa itu menangis. Satu-satunya nabi yang ditemui Rasulullah menangis itu cuma Nabi Musa. Magina teri Nabi Musa. Nanti kan kisah di Nabi Musa ini banyak. Nabi Musa itu menangis karena dia melihat satu-satunya nabi yang mengalahkan umatnya masuk surga hanya Rasulullah. Jadi makanya Nabi Musa, saya melihat umatnya Muhammad yang masuk surga, saya melihat ke belakang itu sampai tidak melihat ujungnya. Sedangkan umatku masih kelihatan ujungnya. Ini umatnya Rasulullah. Kemudian naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Di langit ke-7 Nabi tersenyum dan Nabi sangat gembira karena ternyata wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi jangan pahami ajak lalu tapahami, maka dapuang Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Ini kan yang sekarang mengatakan Allah itu di langit. Kalau 1/2 malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi, dari langit kosong. Begitu. Itu kalau kita melogikakan. Makanya di NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu pakai bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Makanya kalau dia mengatakan maafin akada minra inabi toko sidratil muntaha, kemudian dia melihat Allah, berarti Allah di situ. Tidak. Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke loteng, di loteng kemudian saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Pertanyaannya, apakah bulan ada di atap? Kan tidak. Jadi Nabi naik ke Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha dia melihat Allah. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Sama dengan itu tadi. Saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama kita memberikan pemahaman bahwa Allah itu tidak bertempat. Ini. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ke-7 itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterun gang kama iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatanmu. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dimipan nina na papirang akapitu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini.
Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam paja lalu ki. Iya ko iya roleangnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia apa ada salah anak ko sampaja dia tajam. Kenapa? Karena sholat satu-satunya tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba, iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangni ulun napakasiwirni. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangin pak bukana sinina decenge. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan nilai-nilainya. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di gurut itu puasa enolo, zakah enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo. Ya ku nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sempaja kok cidi, kemudian ma puasa kok cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku mas sikiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo. Nah mau sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai. Makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabarin tak buka manang itu mancidece. Jadi makanya pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat. Dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajang yang pamulangi peresa. Magi tahu matewe kinelin kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok. Semen satu sak kau sumbangkan di pesantren ini. Anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah. Kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cican mimu pasu letuk kamalinu mululung amat terus. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa aja? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat.
dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan, Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak ada di guru aku pondok maka daya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang, Pak, sebenarnya. Makanya komik kita masuk surga gampang. Cari anak miskin yang penghafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu, Pak, hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak ada yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang, Pak, dia selalu diceramah, kong kana tamnya tempat-tamu ke pesantren Pak kepala Quran, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tempat-tamu nak. Iya. Jelas itu, Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa gina baca Quran aku mati. Nah guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tempat-tamu. Kecuali cek yang ngaji ngaku mati, tempat-tamu nih. Kan itu sih kuncinya, Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja namanya kepakutan atau maga anda tanah bawah nih. Pembinaan maka dapat dimoga yuli mengaji tomate teh nak ada nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya, Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Ini. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Saya kalau ceramah sering sebutkan Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Saya sering sebutkan Guru Teki Haji As'ad. Saya sering sebutkan Guru Teki Haji Malik Pabaja. Saya sering sebutkan Guru Teki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng. Kenapa saya sebutkan? Itu bendera ulama itu sudah tinggi, Pak. Benderanya Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambodalle itu sudah di puncak kewalian. Bendera ada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ, karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu? Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali ini datangi, adik-adik Ansor, adik-adik Les Bumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam.
Akhirnya kami apa mau pure Pak Buti pure Pak Bayi ini aja lalu mulai saya aja mau ini yang bahaya. Kami begitu. Kalau datang ziarah kubur Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putal itu kak kasih barakah pada barakah angkai teling itu pandritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa Pak. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na di mak bola maka akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tahu madecing anak-anak apa na beta, apa dia ni lo doang ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan, anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus. Saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kau dia nami terima Pak dongat tabali Pak dongat tak. Ya kau milau dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat tak. Tapa sogi bali bolaku kuang. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Itu malaikat Pak, ikala siap pernah janji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka nawasa mega 100 ya sabu Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa buye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode namega namodo sabu mirope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, enggak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kan makom itu malaikat. Ya mini lodo aku sumbang ya. Kalau dia tak sumbang makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Enggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu agak mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, iya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pangeli pamulamu, titip sama Allah baru berdoa. Pun tapancaji wiya papa sempo dalle patola abala.
Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya, dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di irak ko otai nampi pak diri. Napa maka datang diupake moje mula balu ena di umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat, mengislamkan adat. Macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makai macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya maka ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat padahal dia namanya racun yang pakai. Tidak nih gare pagalungnya makokoi. Ang kemana nih rupana pas sempero, kemana nih rupana. Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodong nih. Hilang itu tolak balanya. Coba gare. Magai. Melo no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komuniti saya nama buat tahu ya kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanya mana tuh sugi hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa yaitu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap saupa kada araparamba. Niga misangi alena yang misangi punna. Kan begitu. Karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu madi muak guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kenri nalolong ngiro. Begini. Iyaro sampajange Ahmad. Iyaro mas sampajange Muhammad. Maksudnya. Kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H, makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal, makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasam pajak ternyata tahu. Apa ia senge Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tuh takale pula kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanai mabolong. Ia ko tatongi sifat na apie alipu ilambana.
Ia korokoi sipatna anginge maridi hurufuna hurufu ha. Ia sujui tanah simbolnya warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk maka dari Ahmad. Jadi ya tua takkalimu pulukumati Ahmad. Ya natu nakala li kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nur Muhammad. Itu tuh. Nah, kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatakalemu Ahmad masempaja Muhammad tatungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Pulau kemana miro? Nala atau pandrita dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dia na pulau konuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad, dia gak sewa-sewa upancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ya natu nak dia ko makanja isam pajan na tawe na makanja sikiri na dia itu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangiati maka da puluk ko nur Muhammad ipancaji puluk ko matok nur Muhammad tama ko masjid di mancaji Pak Bura. Yana tu nak kada alai Pak Bura kong kagagamin wandre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Begini. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sebenarnya dua rangkaian peristiwa. Isra satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa. Ada nabi yang hanya diisrakan tapi dia tidak Mi'raj. Ada juga nabi yang dimi'rajkan tapi dia tidak Isra. Rasulullah selain diisrakan juga dimi'rajkan. Nabiullah Isa alaihi salam itu hanya Mi'raj, tapi dia tidak Isra. Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Yahya. Dua nabi ini unik Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Itu hal yang aneh, tapi nanti kita akan bahas apa hikmahnya. Kemudian nabi yang diisrakan tapi tidak Mi'raj itu Nabiullah Musa alaihi salam ketika diperjalankan ke negeri Madian. Itu dengan jarak tempuh lebih 100 km tapi hanya satu malam. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Isra dia juga Mi'raj. Jadi Isra dari Mekah ke Palestina tapi tidak langsung. Kadang-kala kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, itu tidak. Pertama Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diambillah air Sam-Sam, kemudian dimasukkan. Ada ulama mengatakan dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah itu tidak. Dalam tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Kalau kita di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga tidak dibersihkan, tapi untuk memuliakan air Sam-Sam.
Itu beda Pak tinjauannya. Dia mengatakan begini, air Zam-Zam tidak akan mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Zam-Zam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air yang ingin diangkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Dan itu tidak sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu grade lagi namanya kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti ulamanya ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia ini Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya napa si garu-garu ya talwewe malah saulu jamaah. Nah mustaz yang dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru dirubah pemahaman. Saya kasih contoh, kenapa ada yang mempatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkeman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda takzim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua jadi musyrik. Karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan kajiannya beda. Begini, ulama fikih, ulama hadis kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat ketika sakit maka itu kufur nikmat. Itu juga hadis Pak. Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan begini, ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak batal wudu. Ulama tasawuf orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Karena wudu bukan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba. Jadi makanya kupure mau pakai jenek mau makbale aja lalu mau pakai masam pajak. Karena itu sudah kotor. Makanya dipakai jadidul wudu, memperbaharui wudu. Coba, ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan. Karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama. Kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah.
Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari satu sisi saja. Harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Ini penting. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, nah ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Iya, ini yang banyak. Nah, makanya mudah-mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu Pak, makanya kita punya ulama tasawuf, ada yang mengharamkan, itu karena tidak paham itu. Kemudian saya kembali, jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, dari Makkatul Mukarramah kemudian dibawa ke Madinah. Ini jadi dari Mekah dibawa ke Madinah, malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai. Itu tidak langsung lah, dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tursina. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa di Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Coba. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua nabi dan rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Tapi ada pertanyaan Pak, Nabi kan belum mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum mi'raj, dia baru Isra. Kalau mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi ta sebelum Mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj. Itu keliru betul. Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas sholat faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut sholat. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dia sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya, kemudian dia berdoa. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti Nabi, Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Jadi itu sampai jangan tanya pakai siwak baru. Sejak Nabi diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma perintah syariat itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Syariat potong tangan dengan larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebab dia agak pangah apa jadi dinamo apa? Nggak begitu. Makanya syariat agama itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka penyempurnanya adalah Islam. Kemudian saya tidak usah bahas terlalu jauh ke situ. Nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi? Nabi pilihan. Ternyata Nabi Adam ini untuk pejabat Pak. Nabi Adam ini kan dari surga turun ke bumi. Sedangkan Rasulullah dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi ya Nabi Adam kapoleh di surga, angkat kolino, diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi baru mau ke surga, dikasih jalan-jalan. Makanya orang yang mau ke sana tanya dulu orang yang dari sana. Tabahan ya? Ini ilmunya Pak. Kenapa dia salaman, menyalami, disalami oleh Nabi Adam? Karena begini, seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru itu sowan ke pejabat lama untuk minta nasihat untuk melanjutkan amanahnya.
Kadangkala pejabat baru Pak baku bombek dengan pejabat lama, itu jadi masalah. Ini pesan. Kemudian yang kedua, Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa turun ke bawah. Ingat umatmu perjuangannya. Ini untuk pejabat Pak, jangan sampai asik duduk di kursi dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadangkala kau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk itu. Ini yang sekarang viral kan banyak. Ini nih. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang yang turun dari tingkat tinggi ke bawah itu, ke bumi ini harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur bagi orang yang membutuhkan hajat yang kuat. Ya kau tahu angkana cinailah. Ada satu hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka cari 7 orang miskin pada hari Jumat dan sedekahi, dan suruh dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu hadis Nabi. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau kata pura bayi pura malakai na degaga anak-anak, cari 7 orang miskin, kau sedekahi dia di Jumat, kemudian minta dia yang mendoakan kamu, karena 7 orang itu mengalahkan 40 ulama ketika berdoa. Ini yang kalau nanti saya akan masuk ke caleg. Ini kan nanti jadi sogokan toh. Coba. Nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Muin, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau berbagi-bagi. Bagi sembako, bagi ini, berarti ini apa namanya? Ini sogok. Enggak. Caleg itu bisa sogok, bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan, saya punya hajat ingin jadi caleg, mohon didoakan, mudah-mudahan doa tak yang menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogok, itu sunnah. Saya kasih tahu dulu. Kita kan ngaji dulu dasarnya. Kalau mengatakan wah itu kan jadi masalah Ustaz. Tidak, begini. Kenapa kita lari ke sholat dulu? Kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in, Imam Nawawi itu hadis pertama yang diambil adalah hadis tentang niat. Saya ingin kasih tahu. Kalau orang sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama dan bacaannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat taubat, ini sholat sunat tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudu, ini sholat sunnah hajat. Yang membedakan cuma niatnya. Semua aktivitas itu lari ke situ. Ini yang orang tidak biasa baca Pak. Kenapa dia sholat sunnah hajat? Padahal gerakannya sama. Mungkin di sini sholat taubat, gerakannya juga sama. Sama-sama juga 2 rakaat. Tapi karena niatnya sholat hajat di sini, niatnya sholat taubat di sini, sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg. Ketika dia datang kasih foto ke orang, baru kasih tahu ingat tanggal sekian coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke ulama, dia datang ke masyarakat biasa minta didoakan, itu bukan sogok, itu sunnah Pak. Suruhlah orang-orang yang mendoakan, karena mungkin di antara mereka itu yang doanya mustajabah. Dan Rasulullah mengatakan ketika umatku berkumpul 40 jamaah, salah satunya pasti ada waliullah. Kenapa Imamul Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah kalau jumlah jamaah Jumatnya 40? Karena itu dia pakai hadis ini sebagai pedoman. Yang kedua, Rasulullah minta kalau sholat jenazah usahakan jumlah jamaah 40, karena pasti ada yang diterima doanya sehingga jenazahnya bisa selamat. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Ini nih, makanya ulama kita kan dari dulu begitu, makanya bilang ini orang berdosa. Anda pokoknya kumpulkan 40 orang, doakan, ada yang diterima doanya. Tapi kalau preman yang meninggal, tukang bagal yang meninggal, tidak usah roh isure yang mensolati, jangan nanti malaikat keberatan. Kasihlah ketua MWC yang salat ini, jadi masalah ini. Nanti malaikatnya kan ada kasusnya itu Pak. Ketika Rasulullah diminta mensolati jenazah ahli fitnah, itu kan hadis tentang ibki itu. Makanya Nabi kan diminta dan Nabi mau solati, tapi Allah kan melarang. Kenapa Nabi dilarang mensolati?
Kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, tetap Allah tidak akan ampuni. Makanya Nabi dilarang, karena nanti malaikat pusing Pak. Kalau Nabi yang berdoa, malaikat pusing. Kan begitu. Mau tidak diterima, Nabi yang minta. Sama dengan Firaun. Ketika tenggelam di laut itu kan dia mau taubat, tapi malaikat Jibril yang sumpet mulutnya sehingga dia tidak bisa bertobat. Karena malaikat Jibril jengkel. Masa di dunia kau mengaku Tuhan baru sombong, tapi kau mau mati baru mau taubat? Wah, ini dia tutup itu. Kan Nabi, kan dia sudah tahu itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu. Jangan langsung vonis orang, ini masuk neraka, ini masuk neraka, enggak. Bahkan saya dapatkan satu hadis sahih dari Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Makanya yang punya anak laki-laki ya sabar, belum bisa kasih syafaat. Nah, kembali, Rasulullah naik langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, itu ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. 2 nabi ini Pak memang profesinya beda, sama-sama pendakwah tapi tempat berdakwahnya beda. Kalau Nabi Isa masuk ke tempat-tempat maksiat, di KP-KP, di tempat WTS, di tempat orang minum. Ya tahu si Nabi Yahya masuk sama orang baik. Nanti orang-orang baik. Ketika 2 mazhab ini ditanya, dia bisa ditanya sama Nabi Yahya, maka tahu sih kutu lo sigaru tau majai. Na parinum yo koro WTS mituli musibah koro, maka Nabi Isa, saya kan nabi. Sama dengan dokter. Dokter itu mestinya sama orang sakit karena untuk mengobati supaya jadi sehat. Saya kan nabi, memperbaiki orang buruk. Masa saya selalu sama orang baik? Kan makanya Nabi Isa kumpul dengan orang-orang jelek. Makanya kalau ada ustaz bolak-balik masuk ke KP, ndak usah Pak, itu mazhabnya Nabi Isa itu. Jangan langsung disalahkan dulu lah. Ini. Iya. Terus kuat mentalnya ini. Makanya kayak Gus Miftah itu tugasnya dia. Lari ke situ. Tapi Nabi Yahya kan ditanya sama Nabi Isa, "Kenapa kau selalu sama orang baik?" Hukum masih itu 5 cak itu cara mai tepat memudakwai. Agar nasa Nabi Yahya, saya takut kalau terpengaruh. Itulah masalah saya Pak. Makanya saya ceramah di depan orang-orang baik saja. Itu. Makanya jamaah tabligh yang berdakwah di pelosok-pelosok, berdakwah di peminum itu tidak usah disalahkan Pak. Mereka itu silahkan. Islam begitu. Saya ketika ditanya ini begini ada ustaz, saya bilang tidak usah kau tegur. Ustaz itu masing-masing ada ranahnya. Ustaz saat latih mungkin untuk ke politik supaya orang-orang politik diceramai, karena tidak mengatakan Ustaz Nur Maulana, ya Ustaz Nur Maulana itu artis, lari ke artis. Kenapa? Artis itu kompleksitas masalahnya besar, tapi dia mau belajar agama santai. Makanya kasih Ustaz Nur Maulana, sambil tertawa dia bisa paham agama. Itu Allah sudah tempatkan itu Pak. Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz Gus Baha. Kemudian begitu Pak, masing-masing ada. Kalau mau kajian tasawuf ada guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Masing-masing silahkan pilihlah, jangan saling menyalahkan. Kadang kalau kita ada Ustaz begini, tidak usah, diam. Allah sudah tempatkan itu. Nah, ini yang harus kita terima. Makanya NU itu merangkul semua. Karena itu yang dia pahami. Masing-masing ini punya tempat. Iya. Kemudian naik ke langit ketiga, kita percepat. Ini sudah hampir jam 3. Itu jam di belakang kayak mati itu jam di belakang. Oh iya, mati betul itu. Ini baru 1:30 itu. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya saya bilang begini, Iro Nabita itu sudah profesor di 9 cabang. Profesor tanaman, profesor bendaharawan, ahli karena ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bendahara negara. Kemudian ketemu dengan Nabi Harun, ahli diplomatik. Ketemu Nabi Musa yang ceplos-ceplos. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, ahli logika. Jadi makanya Rasulullah itu ahli filsafat, kesehatan. Nabi Isa kan kesehatan. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita Pak biasa mematikan orang. Tapi tidak ada jadi bulukumba, tidak. Nah begitu. Rasulullah wattun nasiruntu Nabi Musa itu menangis. Nabi Musa itu Nabi yang ditemui Rasulullah menangis itu cuma Nabi Musa. Lagi dari Nabi Musa. Nanti kan kisah di Nabi Musa ini banyak. Nabi Musa itu menangis karena dia melihat satu-satunya Nabi yang mengalahkan umatnya masuk surga hanya Rasulullah. Jadi makanya Nabi Musa, saya melihat masuk surga, saya melihat ke belakang itu sampai tidak melihat ujungnya.
sedangkan umatku masih kelihatan ujungnya. Ini umatnya Rasulullah. Kemudian naik ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh Nabi tersenyum dan Nabi sangat gembira karena ternyata Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi jangan pahami, ajak lalu tak pahami, maka dapuang Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Ini kan yang sekarang mengatakan Allah itu kalau seperdua malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi dari langit kosong. Gitu. Itu kalau kita melogikakan. Makanya di NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu pakai bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Makanya kalau dia mengatakan maafin kedah mindai nabi toko Sidratil Muntaha, kemudian dia melihat Allah, berarti Allah situ. Tidak. Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke loteng, di loteng kemudian saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Pertanyaannya, apakah bulan ada di atap? Kan tidak. Jadi Nabi naik ke Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha dia melihat Allah. Itu sama dengan itu tadi. Saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama kita memberikan pemahaman bahwa Allah itu tidak bertempat. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan Jibril, Muhammad, terun. Maka Nabi Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatanmu. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dimipan nina na papirang akapitu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia akan untuk dia melekit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi pahami anta nurun fauka nurin, dia Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur 5. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru, Pak. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam paja lalu ki. Iya roleng dia tajamai. Tapi dia pada salah anak sampaja dia tajam. Kenapa? Karena sholat satu-satunya tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat menyoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulun pakasiwirni. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukana sinina decenge. Artinya yang lain ini kan kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai-nilainya. Kalau dia tidak dibuka itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, saka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sempaja kok cidi kemudian ma puasa kok cidi tambah nol di 10.
Ya aku masih kiri ditambahin 0 berarti 100. Nanti ada nilainya ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya puasa 0, masakan 0, masih kiri 0, masalawa 0, 0, 0 mana? 0 tambah 0 tambah 0. Nah mau sisa bukan 0, tatai 0. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alina minas sabarin tak buka nang itu mancidece. Jadi makanya pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa lagi periksa atau matewe kene lagi kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, semen 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak terjar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijan mimu pasu letuk kamali numululung amat terus. Ya orang meninggal itu kitab catat amalnya tidak tertutup. Makanya disebut nama tuwafauna ujurahum yaumal. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Padahal disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Usianya artinya umurnya yang tertutup, kitab catatan amal tidak tertutup. Karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 sak semen bangun. Berapa aja? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru oku pondok makadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang. Makanya komik kita masuk surga gampang. Cari anak miskin yang penghafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak ada yang kepala Quran atas mana? Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kana tami tapatamu ke pesantren, tanya dulu gurunya. Ada mengaji tu matemu kata, kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tempat tami anak. Iya, jelas itu Pak. Temagi Pak Ustaz, masa kita cakor aku mati, nah guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti ngaji. Aja memang tempat tami, kecuali cek yang ngaji ngaku mati, tempat tami nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja namanya kepakutan tamaga nur anda tanah bawah nih. Pembinaan maka dapat dimoga yuli mengaji tomate teh nak ada nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu.
yang bahaya. Ini saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro, kemudian ada yang dari Aceh, tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba, masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Saya kalau ceramah sering sebutkan Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambodalle, saya sering sebutkan Guru Teki Haji As'ad, saya sering sebutkan Guru Teki Haji Malik Pabaja, saya sering sebutkan Guru Teki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng. Karena sebutkan bendera ulama itu sudah tinggi Pak. Benderanya Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambodalle itu sudah di puncak kewalian. Saada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Kan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ, karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasul. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Ikut Albani. Coba pikir. Dilarang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat, itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid, tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholat. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan kali ini datang ada Ansur, ada Les Bumi, datangi kuburan misalkan. Tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Akhirnya kami aku mau pabut tipu repa ini aja lalu mulai saya aja mau ini yang bahaya. Kami seperti itu. Kalau datang ziarah kubur, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya kemudian datang ke situ, kemudian kita Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin, sudah itu minta berkah kepada Allah. Put kali itu ada barakah itu penderita ini jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak dia sepau. Mudah-mudahan kasih aku atau anakku nadale buat di mak bola maka kanjane. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tahu madecing anak-anak apa nama tak? Apa dia ni lo doang ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan, anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya itu harus saya bahkan punya Pak Bu. Ya kau dia nami terima Pak Dongat tabali Pak Dongat tak. Ya kau milau dongi sogi nade tame sogi tabali Pak Dongat tak. Tapa sogi bali bolaku ku. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan saudara
rebusnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu hanya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap pernah janji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 daripada 100.000 1 bulan. Maka nawasa mega syaratu ya sa Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa buye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru mereka bilang ayo kita istirahat nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah kesinambungan wa in qallah, walaupun sedikit, itu maknanya. Jadi namode namega namodo sa bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, enggak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kan makom itu malaikat. Ya mini lodo aku masumbang ya. Kalau dia tak sumbang makanya malaikat berhenti. Nah, makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Rugi karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Nah, makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka ke Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu agak mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ia ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi alipa mulamu. Allah baru berdoa, buang tapancaji wiya papasempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di irakko otai nampi pak diri. Napa maka dato liupake moje mula balu ena di umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini kan ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makai macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya di islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi tapi menggunakan sebagai alat. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli pui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya maka ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Nanti memberi makan kepada orang. Kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat doa oleh malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah dia namanya pakai jajakan nih. Selamat padahal dia namanya racun apa? Kemana nih rupanya pas sempero? Kemana nih rupanya? Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodong. Hilang itu tolak balanya. Coba kata, magai. Melo no galunge orang kaya mau panen orang satu kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas
nama buat tahu ya kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanyaman atau sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Motot tadi dulu, saya sedikit kasih kajian ini. Magi ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap saupa kada araparabah. Ni gamis sangi alene yang misangi punna. Wapi ampus ko mapalatu belun alemu madi mu guru ini. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu yang dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya, kenri nololong ngiro. Begini. Iro sampajange Ahmad. Iro mas sampajange Muhammad. Maksudnya, kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bunda, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api diri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale boleh kompa unsur. Unsur na anginnya maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae, unsur na tanai mabolong. Ia ko tatongi sifat na apie alipu ilambana. Iko i sifat na anginnya maridi, hurupu na hurupu ha. Ia ko sujui tanai, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk, maka dia Ahmad. Jadi ya tu watakkalemu puluh kumati Ahmad. Ya tu nak likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu dari nur. Itu tuh. Kita ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Ya kada angkai asan napuange malapala riwatakalemu Ahmad masampaja Muhammad tatungan. Itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil. Puluh kemana miro? Nala atau pandrita dia bahas itu. Ia natu makada dega ga sewa dia na puluh Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad, dega ga sewa upacaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak Muhammad ada pada diri kita. Ia natu nak dia ko makanja isam pajan na tawe na makanja sikiri na dia itu nakan naila sama kalelian. Betul, Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangiati maka da puluk ko Nur Muhammad ipancaji puluk ko matok Nur Muhammad tama ko masjid di mancaji Pak Bura. Ia natu nak kada alai Pak Bura kong kagagame muandre. Orang mau makan daging, Pak, pakai itu. Insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu peristiwa hanya 2 rangkaian peristiwa.
Isra satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa. Ada nabi yang hanya diisrakan tapi dia tidak Mi'raj. Ada juga nabi yang dimi'rajkan tapi dia tidak Isra. Rasulullah selain diisrakan juga dimi'rajkan. Nabiullah Isa alaihi salam itu hanya Mi'raj tapi dia tidak Isra. Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Yahya. Dua nabi ini unik, Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Itu hal yang aneh, tapi nanti kita akan bahas apa hikmahnya. Kemudian nabi yang diiskan tapi tidak Mi'raj itu Nabiullah Musa alaihi salam ketika diperjalankan ke negeri Madian. Itu dengan jarak lebih 100 km tapi hanya satu malam. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Isra dia juga Mi'raj. Jadi Isra dari Mekah ke Palestina tapi tidak langsung. Kadang-kala kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, itu tidak. Pertama Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diambillah air Sam-Sam, kemudian dimasuk. Ada ulama mengatakan dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah itu tidak. Dalam tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Kalau kita di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga tidak dibersihkan, tapi untuk memuliakan air Sam-Sam. Itu beda, Pak, tinjauannya. Dia mengatakan begini, air Sam-Sam tidak akan mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Sam-Sam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air angkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di santri, di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Dan itu tidak sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu grade lagi namanya kajian ihsan. Maknanya disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia ini, Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya nampak si garu-garu talwewe malah saulu jamaah. Nah mustah saya dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru dirubah pemahaman. Contoh, kenapa ada yang mempatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik? Hormat
pada bendera merah putih itu musyrik, karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkaman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda takzim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua jadi musyrik, karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya, Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan, ini bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan, kajiannya beda. Begini, ulama fikih, ulama hadis kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat ketika sakit maka itu kufur nikmat. Itu juga hadis, Pak. Rasulullah mengatakan, sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa, atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan begini, ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak batal wudu. Ulama tasawuf, orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Karena wudu bukan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba, jadi makanya kupure mau pakai jenek mau makbale aja lalu mau pakai masam pajang, karena itu sudah kotor, makanya dipakai jadidul wudu, memperbaharui wudu. Coba, ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan, karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama, kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah. Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari sisi satu sisi saja, harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, nah ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Iya, ini yang banyak. Nah, makanya mudah-mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu, Pak. Makanya kita punya ulama tasawuf, ada yang mengharamkan. Itu karena tidak paham. Itu. Kemudian saya kembali. Jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Makkatul Mukarramah kemudian dibawa ke Madinah. Ini. Jadi dari Mekah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai. Itu tidak langsung lah, dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tursina. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua nabi dan rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Tapi ada pertanyaan, Pak. Nabi kan belum mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum mi'raj, dia baru Isra. Kalau mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di
Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi ta sebelum Mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj. Itu keliru betul. Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas sholat faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilahi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut sholat. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun fil mihrab. Dia sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya. Kemudian dia berdoa. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti Nabi Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Jadi itu sampai jange tanya pakai siwek baru. Sejak Nabi diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma perintah syariat itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Syariat potong tangan dengan larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebab dia agak pangah apa jadi dinamupa. Ya begitu. Itu. Makanya syariat agama itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka penyempurnanya adalah Islam. Kemudian saya tidak usah bahas terlalu jauh ke situ. Nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi? Nabi pilihan. Ternyata Nabi Adam ini untuk pejabat, Pak. Nabi Adam ini kan dari surga turun ke bumi. Sedangkan Rasulullah dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi ya Nabi Adam kapoleh di surga, angkat kolino, diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi baru mau ke surga, dikasih jalan-jalan. Makanya orang yang mau ke sana tanya dulu orang yang dari sana. Tabahan ya? Ini ilmunya Pak. Kenapa dia salaman, menyalami, disalami oleh Nabi Adam? Karena begini, seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru itu sowan ke pejabat lama untuk minta nasihat untuk melanjutkan amanahnya. Kadang-kala pejabat baru Pak baku bombek dengan pejabat lama, itu jadi masalah. Ini pesan. Kemudian yang kedua, Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa tuh. Ingat umatmu perjuangannya. Ini untuk pejabat Pak. Jangan sampai asik duduk di kursi dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadang-kala kalau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk itu. Ini yang sekarang viral kan banyak. Ini nih. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang yang turun dari tingkat tinggi ke bawah itu, ke bumi ini harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur bagi orang yang membutuhkan hajat yang kuat. Ya kau tahu angkana cinailah. Ada satu hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka cari miskin pada hari Jumat dan sedekahi. Dan suruh dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu hadis Nabi. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau kata pura mak bayi ne pura malakai na degaga anak-anak, cari 7 orang miskin, kahi dia di Jumat, kemudian minta dia yang mendoakan kamu, karena 7 orang itu mengalahkan 40 ulama ketika berdoa. Ini yang kalau nanti saya akan masuk ke caleg. Ini kan nanti jadi sogokan toh. Coba. Nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Muin, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau berbagi-bagi. Bagi sembako, bagi ini, berarti ini apa namanya? Ini sogok. Caleg itu bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan. Saya punya hajat ingin jadi caleg, mohon didoakan, mudah-mudahan doa tak yang menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogok, itu sunnah. Saya kasih tahu dulu. Kita kan ngaji dulu dasarnya.
Kalau mengatakan bahwa itu kan jadi masalah Ustaz, tidak. Begini, kenapa kita lari ke sholat dulu? Kenapa Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in, Imam Nawawi itu hadis pertama yang diambil adalah hadis tentang niat. Saya ingin kasih tahu, kalau orang sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama dan bacaannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat taubat, ini sholat sunat tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudu, ini sholat sunnah hajat. Yang membedakan cuma niatnya. Semua aktivitas itu lari ke situ. Ini yang orang tidak biasa baca, Pak. Kenapa dia sholat sunnah hajat padahal gerakannya sama? Mungkin di sini sholat taubat, gerakannya juga sama. Sama-sama juga 2 rakaat, tapi karena niatnya sholat hajat di sini, niatnya sholat taubat di sini, sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg. Ketika dia datang kasih foto ke orang, baru kasih tahu, ingat tanggal sekian coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke ulama, dia datang ke masyarakat biasa minta didoakan, itu bukan sogok, itu sunnah, Pak. Suruhlah orang-orang yang mendoakan, karena mungkin di antara mereka itu yang doanya mustajabah. Dan Rasulullah mengatakan, ketika umatku berkumpul 40 jamaah, salah satunya pasti ada waliullah. Kenapa Imamul Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah kalau jumlah jamaah Jumatnya 40? Karena itu dia pakai hadis ini sebagai pedoman. Yang kedua, Rasulullah minta kalau sholat jenazah usahakan jumlah jamaah 40, karena pasti ada yang diterima doanya sehingga jenazahnya bisa selamat. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Ini nih, makanya ulama kita kan dari dulu begitu, makanya dia bilang, ini orang berdosa, Anda pokoknya kumpulkan 40 orang, doakan, ada yang diterima doanya. Tapi kalau preman yang meninggal, tukang meninggal, tidak usah roh isure yang mensolati, jangan nanti malaikat keberatan. Kasihlah ketua MWC yang sholat ini, jadi masalah ini nanti malaikatnya. Kan ada kasusnya itu, Pak, ketika Rasulullah diminta mensolati jenazah di fitnah, itu kan hadis tentang ibki itu. Makanya Nabi kan diminta dan Nabi mau solati, tapi Allah kan melarang. Kenapa Nabi dilarang mensolati? Kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, tetap Allah tidak akan ampuni. Makanya Nabi dilarang, karena nanti malaikat pusing, Pak. Kalau Nabi yang berdoa, malaikat pusing. Kan begitu, mau tidak diterima Nabi yang minta. Sama dengan Firaun, ketika tenggelam di laut itu kan dia mau tobat, tapi malaikat Jibril yang sumpet mulutnya sehingga dia tidak bisa bertobat. Karena malaikat Jibril jengkel. Masa di dunia kau mengaku Tuhan baru sombong, tapi kau mau mati baru mau tobat? Wah, ini dia tutup itu. Kan Nabi, kan dia sudah tahu itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu, jangan langsung masuk neraka. Ini masuk neraka enggak. Bahkan saya dapatkan satu hadis sahih dari Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Yang punya anak laki-laki ya sabar, belum bisa kasih syafaat. Nah, kembali, Rasulullah naik langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, itu ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. 2 nabi ini, Pak, memang profesinya beda. Sama-sama pendakwah, tapi tempat berdakwahnya beda. Kalau Nabi Isa masuk ke tempat-tempat maksiat, di KP-KP, di tempat WTS, di tempat orang minum. Ya tahu si Nabi Yahya masuk sama orang baik. Nanti orang-orang baik. Ketika 2 mazhab ini dia bisa tanya sama Nabi Yahya, maka tahu sih kau lo sigaru tahu majai. Na parinum yo koro WTS mituli musibah koro, maka Nabi Isa, saya kan nabi. Sama dengan dokter. Dokter itu mestinya sama orang sakit, karena untuk mengobati supaya jadi sehat. Saya kan nabi, memperbaiki orang buruk. Masa saya selalu sama orang baik? Kan makanya Nabi Isa kumpul dengan orang-orang jelek. Makanya kalau ada ustaz bolak-balik masuk ke KP, ndak usah Pak, itu mazhabnya Nabi Isa itu. Jangan langsung disalahkan dulu lah. Ini. Iya, tapi yang harus kuat mentalnya ini. Makanya kayak Gus Miftah, itu kan tugasnya dia. Lari ke situ. Tapi Nabi Yahya kan ditanya sama Nabi Isa, "Kenapa kau selalu sama orang baik?" Komi masigi itu 5 cara mako. Tahu kan jak itu 5 cara mai. Tahu matapak mi mudakwai. Aga nasa Nabi Yahya, saya takut kalau terpengaruh. Itulah mazhab saya, Pak. Makanya saya ceramah di depan orang saja.
itu, itu. Makanya jamaah tabligh yang berdakwah di pelosok-pelosok, berdakwah di peminum itu tidak usah disalahkan Pak. Mereka itu silahkan. Islam begitu. Saya ketika ditanya ada ustaz ini begini, ada ustaz, saya bilang tidak usah kau tegur. Ustaz itu masing-masing ada ranahnya. Ustaz Dasat Latif mungkin untuk ke politik, supaya orang-orang politik diceramai. Karena tidak semua orang bisa ceramah begitu Pak. Mengatakan Ustaz Nur Maulana, ya Ustaz Nur Maulana itu artis. Lari ke artis. Kenapa? Artis itu kompleksitas masalahnya besar, tapi dia mau belajar agama santai. Makanya kasih anak sambil tertawa dia bisa paham agama. Itu Allah sudah tempatkan itu Pak. Kalau mau kajian masuk ke Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz Gus Baha. Kemudian begitu Pak, masing-masing ada. Kalau mau kajian tasawuf ada guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Masing-masing silahkan pilihlah. Jangan saling menyalahkan. Kadang kalau kita ada Ustaz begini, tidak usah, diam. Allah sudah tempatkan itu. Nah, ini yang harus kita terima. Makanya NU itu merangkul semua. Karena itu yang dia pahami. Masing-masing ini punya tempat. Iya. Kemudian naik ke langit ketiga, kita percepat. Ini sudah hampir jam 3. Itu jam di belakang kayak mati itu jam di belakang. Oh iya mati betul itu. Ini baru setengah 2 itu. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya saya bilang begini, Iro Nabita itu sudah profesor di 9 cabang. Profesor tanaman, profesor bendaharawan, ahli karena ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bendahara negara. Kemudian ketemu dengan Nabi Harun, ahli diplomatik. Ketemu Nabi Musa yang ceplos-ceplos. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, ahli logika. Jadi makanya Rasulullah itu ahli filsafat, ahli kesehatan. Nabi Isa kan kesehatan. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita Pak biasa mematikan orang hidup. Tapi tidak ada jadi bulukumba, tidak ada. Nah begitu. Rasulullah wattun nasiruntu Nabi Musa itu menangis. Nabi Musa itu menangis. Satu-satunya nabi yang ditemui Rasulullah menangis itu cuma Nabi Musa. Magina teri Nabi Musa. Nanti kan kisah di Nabi Musa ini banyak. Nabi Musa itu menangis karena dia melihat satu-satunya nabi yang umatnya masuk surga hanya Rasulullah. Jadi makanya Nabi Musa, saya melihat umatnya Muhammad yang masuk surga, saya melihat ke belakang itu sampai tidak melihat ujungnya. Sedangkan umatku masih kelihatan ujungnya. Ini umatnya Rasulullah. Kemudian naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Di langit ke-7 Nabi tersenyum dan Nabi sangat gembira karena ternyata wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi jangan pahami ajak lalu tak pahami, maka dapuang Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Ini kan yang sekarang mengatakan Allah itu di langit. Kalau 1/2 malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi dari langit kosong. Begitu. Kalau kita melogikakan, makanya di NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu pakai bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Makanya kalau dia mengatakan min muntaha, kemudian dia melihat Allah, berarti Allah di situ. Ya. Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke loteng, di loteng kemudian saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Pertanyaannya, apakah bulan ada di atap? Kan tidak. Jadi Nabi naik ke Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha dia melihat Allah. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Sama dengan itu tadi. Saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama dan pemahaman bahwa Allah itu tidak bertempat. Ini. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ke-7 itu malaikat Jibril stop. Kemudian agak nasa Jibril, Muhammad aterun gang kema iya. Maka dia Nabi Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatanmu. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dimipan nina na papirang akapi itu na ceneri lino.
Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru, Pak. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajala lo ki. Iya ko iya roleangnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia apa ada salah anak ko sampajak dia tajam. Kenapa? Karena sholat satu-satunya tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulunna pakasiwirni. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai-nilainya. Kalau dia tidak dibuka itu masih nol. Makanya maka di gurut itu puasa enolo, zakah enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebelum kau lakukan itu tidak ada nilainya, tapi aku mas sempaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10, ya aku mas sikiri ditambah nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada, makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya mah puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabarina taqbuka ideci. Jadi makanya pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajang pamulangi peresa, mari tahu matewe kene kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uang itu sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah, sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijan mimu pasu letuk kamal ini ngululung amat terus. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu.
Nah maka gampang, satu sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa aja? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahala dibanding gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan, Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kada di guru oko pondok emak kada ya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan atau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang, Pak, sebenarnya. Makanya komik kita masuk kan gampang. Cari anak miskin yang penghafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu, Pak, hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak ada yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang, Pak, biasa kalau di ceramah, kong kanak tamnya pertama ke pesantren Pak kepala Quran, tanya dulu gurunya. Maka ada mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tempat tamu nak. Iya, jelas itu, Pak. Maka ada magi Pak Ustaz baca Quran aku mati. Guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tempat tamu. Kecuali cek yang ngaji ngaku mati, tempat tamu nih. Kan itu sih kuncinya, Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na namanya kapakutan na tamaga nun anda tanay bawah nih. Pembina na makarawa di mo kayo mengaji tomate teh nak dia nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya, Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Ini. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu. Di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Saya kalau ceramah sering sebutkan Guru Tek Haji Abdul Rahman Ambodalle. Saya sering sebutkan Guru Tek, saya serkan Guru Tek Haji Malik Pabaja. Saya sering sebutkan Guru Tek Haji Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng. Kenapa saya sebutkan? Itu bendera ulama itu sudah tinggi, Pak. Benderanya Guru Tek Haji Abdul Rahman Ambodalle itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasa'ada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ, karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama. Kenapa? Dia mengatakan, jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba. Yang tidak boleh itu tawassut. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau data minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin, sudah itu minta berkah kepada Allah. Putali to kasih barakah pada barakah angkai telingi to pandritai.
Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nang ita cantik bolan, agak dah sepau. Epo mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na di mak bola maka akan jana. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tahu madecing anak-anak apa na bata, apa dia ni lodong ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus. Saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kau dia namanya terima Pak dongat tabali Pak dongat tak. Ya kau milau dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat tak. Tapa sogi bali bola aku kuang. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahuikan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak ikala siap pernah janji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka nawasa mega 100 ya sabu Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa buye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode namega namodo sabu mirope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, enggak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kan makom itu malaikat. Ya mini lodo aku sumbang ya. Kalau dia tak sumbang maka malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Enggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Nah, makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu agak mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ia ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah sedekahkan. Makanya maka dataroi alli pangalipamulammu titip sama Allah baru berdoa pun tapancaji wiya papasempo dalle patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di irak ko otai nampi pak diri. Napa maka dato liu pakai moje mula balu ena di umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat, mengislamkan adat. Macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu.
Jadi aku makan macerak bola, macerak wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat padahal dia namanya racun yang pakai. Tidak nih gare pagalungnya makokoi. Ang kemana nih rupana pas sempero, kemana nih rupana. Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodong nih. Hilang itu tolak balanya. Coba gare. Magai. Melo no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komuniti saya nama buat tahu ya kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanya mana atau sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa yaitu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap sau pa kada araparamba. Ni gamisangi alena yang misangi punna. Kan begitu, karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu madi mu gurui. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya, kenri nololong ngiro begini. Iro sampajange Ahmad. Iro mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bunda, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasam pajak ternyata tahu. Apa ia senge Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale pula kompa unsur na anginnya maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanai mabolong. Ia ko tatongi sifat na apie alipu ilambana. Ia ko rokoi sifat na anginnya maridi, hurupuna hurupu ha. Ia ko sujui tanai, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk, maka dia Ahmad. Jadi ya tuwa takkalebu pulukumati Ahmad. Yana tu nakalali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nur Muhammad. Itu tuh. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif lam ha tulisannya Allahu pas 100.
Yana tu nakada angkai asan na puang malapala riwatakalemu Ahmad masempaja Muhammad tatungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil. Pulau kemana miro? Nala atau pandita dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dia na pulau konuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad, dia gak sewa-sewa upacaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ya na tu nak dia ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na dia itu nakan naila sama kaleliang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangiati maka da puluk ko nur Muhammad ipancaji puluk ko matok nur Muhammad tama ko masjid di mancaji Pak Bura. Ieu na tu nak kada alai Pak Bura kong kagaga memuandre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Begini. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sebenarnya dua rangkaian peristiwa. Satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa. Ada nabi yang hanya diisrakan tapi dia tidak Mi'raj. Ada juga nabi yang dimi'rajkan tapi dia tidak Isra. Rasulullah selain diisrakan juga dimi'rajkan. Nabiullah Isa alaihi salam itu hanya Mi'raj, tapi dia tidak Isra. Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Yahya. Dua nabi ini unik Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Itu hal yang aneh, tapi nanti kita akan bahas apa hikmahnya. Kemudian nabi yang diisrakan tapi tidak Mi'raj itu Nabiullah Musa alaihi salam ketika diperjalankan ke negeri Madian. Itu dengan jarak tempuh lebih 100 km tapi hanya satu malam. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Isra dia juga Mi'raj. Jadi Isra dari Mekah ke Palestina tapi tidak langsung. Kadang-kala kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, itu tidak. Pertama Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diambillah air Sam-Sam, kemudian dimasukkan. Ada ulama mengatakan dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah itu tidak. Dalam tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Kalau kita di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga tidak dibersihkan, tapi untuk memuliakan air Sam-Sam. Itu beda Pak tinjauannya. Dia mengatakan begini, air Sam-Sam tidak akan mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Sam-Sam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air yang ingin diangkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di santri, di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih,
ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah, dan itu tidak sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian imam. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu grade lagi, namanya kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti ulamanya ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia ini, Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya napa si garu-garu ya talwewe malah saulu jamaah. Nah ustaz yang dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru dirubah pemahaman. Saya kasih contoh, kenapa ada yang mempatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkaman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda takzim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua jadi musyrik. Karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya, Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan, ini bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan kajiannya beda. Begini, ulama fikih, ulama hadis, kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likul lidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat ketika sakit maka itu kufur nikmat. Itu juga hadis, Pak. Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan begini. Ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak batal wudu. Ulama tasawuf, orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Karena wudu bukan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba. Jadi makanya kupure mau pakai jenek mau makbale, aja lalu mau pakai masam pajang. Karena itu sudah kotor. Makanya dipakai jadidul wudu, memperbaharui wudu. Coba. Ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan. Karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama. Kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah. Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari satu sisi saja. Harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Ini penting. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, nah ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Iya, ini yang banyak. Nah, makanya mudah-mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu, Pak. Makanya kita punya ulama tasawuf, ada yang mengharamkan. Nah, itu karena tidak paham. Itu. Nah, kemudian saya kembali. Jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Makkatul Mukarramah kemudian dibawa ke Madinah. Ini. Jadi dari Mekah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat.
Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai. Itu tidak langsung lah, dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tursina. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, di Maria dilahirkan. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua Nabi dan Rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa para Nabi. Tapi ada pertanyaan, Pak. Belum Mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum Mi'raj. Dia baru Isra. Kalau Mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi ta sebelum Mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj. Itu keliru betul. Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas sholat faja'al af'idatan minan nasi ilaihi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut sholat. Nabi Zakaria wa qaimun yusalli fil mihrab, dia sementara berdiri sholat di mihrabnya, kemudian dia berdoa. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti Nabi Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Jadi itu sampai jange tanya pakai siwak baru. Diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma perintah syariat itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Syariat potong tangan dan larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebab dia agak pangah, apa jadi dinamupa? Nah begitu. Itu. Makanya syariat agama itu turun dengan kebutuhan manusia. Maka penyempurnanya adalah kemudian saya tidak usah bahas jauh situ, nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi pilihan? Ternyata Nabi Adam ini untuk pejabat, Pak. Nabi Adam ini kan, sedangkan Allah dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi Nabi Adam kapoleh di surga, angkat kolino, diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi baru mau ke surga, dikasih jalan-jalan. Maka yang mau ke sana tanya dulu orang yang dari sana. Tabahan nih. Ini ilmunya, Pak. Kenapa dia disalami oleh Nabi Adam? Karena begini, seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru itu untuk minta nasihat untuk melanjut amanahnya. Kadang-kala pejabat baru, Pak, baku bombe dengan pejabat lama, itu jadi masalah. Ini pesan. Kemudian yang kedua, Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa turun ke bawah. Ingat umatmu perjuangannya. Ini untuk pejabat, Pak. Jangan duduk di kursi dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadang-kala kalau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk itu. Ini yang sekarang viral kan banyak. Ini nih. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang dari tingkat tinggi ke bawah itu, ke bumi ini harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur bagi orang yang membutuhkan hajat yang kuat. Ya kau tahu angkana cinailah ada hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan
atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka 7 orang miskin pada hari dan sedekah, suruh doakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa maka ulama. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau tahu ramak bayi ne pura malakai na dega anak-anak, cari orang miskin di Jumat, kemudian kan kamu, karena orang itu mengalahkan 4 ulama ketika berdoa. Kalau ini kan nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Muin, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau berbagi-bagi sembako bagi ini, berarti ini apa namanya? Ini sogok. Caleg itu bisa sogok bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan, saya punya hajat ingin jadi caleg, menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogi sunnah. Kita sih tahu dulu. Kita kan ngajur besarnya. Kalau mengatakan bahwa itu kan jadi masalah, Ustaz. Begini, kenapa kita lari ke sholat dulu? Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Bain Imam Nawawi itu yang diambil adalah hadis tentang niat. Kita tahu kalau orang sholat di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat sunat tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudu, ini sholat sunnah yang membeda. Ini yang orang tidak biasa baca. Kenapa dia sholat? Padahal gerakannya sama, mungkin gerakannya juga sama. Sama-sama juga 2 rakaat, tapi karena niatnya sholat hajat, niatnya sholat taubat, di sini sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg, ketika dia kasih foto ke orang, baru kasih tahu, ingat sekian, coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke masyarakat dimakan, itu bukan sogok, itu sunnah. Orang yang mendoakan karena mungkin di antara mereka itu yang doanya mustajabah. Dan Rasulullah mengatakan ketika umatku berkumpul 40 jamaah, salah satunya pasti ada waliullah. Imam Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah kalau jumlah jamaah Jumatnya 40. Karena itu dia pakai hadis ini sebagai pedoman. Yang kedua, Rasulullah minta kalau sholat jenazah usahakan jumlah jamaah 40 karena pasti ada yang diterima doanya sehingga jenazahnya bisa. Itu caranya Nabi menyelamatkan. Ini nih makanya ulama kita kan dari dulu begitu, makanya dia bilang, ini orang berdosa, Anda pokoknya kumpulkan 40 orang, doakan, ada yang diterima doanya. Tapi kalau preman yang meninggal, tukang bagal yang meninggal, tidak usah roh isure yang mensolati, jangan nanti malaikat keberatan. Kasihlah ketua MWC yang jadi masalah ini. Nanti malaikatnya kan ada kasusnya itu Pak, ketika Rasulullah diminta mensolati jenazah ahli fitnah, itu kan hadis tentang ibki itu. Makanya Nabi kan diminta dan Nabi mau sholati, tapi Allah kan melarang. Kenapa Nabi dilarang mensolati? Kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, tetap Allah tidak akan ampuni. Makanya Nabi dilarang karena nanti malaikat pusing Pak. Kalau Nabi yang berdoa kan dari Nabi yang sama dengan tahun ketika tenggelam di laut itu kan dia mau tobat, tapi malaikat Jibril yang sumpet mulutnya sehingga dia tidak bisa bertobat. Jibril jengkel, masa di dunia kau mengaku Tuhan baru sombong, tapi kau mau mati baru mau tobat. Wah, ini dia tutup itu kan Nabi, kan dia sudah tahu itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu, jangan langsung vonis orang ini masuk neraka, ini masuk neraka, enggak. Bahkan saya dapatkan satu hadis sahih dari Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan disentuh api neraka. Itu hadis. Makanya yang punya anak laki-laki ya sabar, belum bisa kasih syafaat. Nah, kembali, Rasulullah naik langit pertama, kemudian naik ke langit kedua.
itu ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. Dua nabi ini Pak memang profesinya beda, sama-sama pendakwah tapi tempat berdakwahnya beda. Kalau Nabi Isa masuk ke tempat-tempat maksiat, di KP-KP, di tempat WTS, di tempat orang minum. Ya toh si Nabi Yahya masuk sama orang baik. Nanti orang-orang baik. Ketika dua masuk, dia bisa ditanya sama Nabi Yahya, maka toh si kutul lo sigaru tau majai. Na parinum yo koro maka Nabi Isa, saya kan nabi. Dengan dokter itu mesti dia sang sakit karena umat. Saya kan nabi memperbaiki orang buruk, mas orang baik. Akan makanya bisa kumpul dengan orang-orang jelek. Makanya kalau ada ustaz bolak-balik masuk ke KP, Pak, itu masabnya Nabi Isa itu. Salahkan dulu lah. Ini yang harus kuat mentalnya ini. Makanya Gus Miftah itu kan tugasnya lari ke situ. Tapi Nabi Yahya kan dia sama Nabi Isa. Kenapa kau selalu sama orang baik? Kau masih ramah kau. Tahu kan jak ramah tahu mata pak. Agar nasa Nabi Yahya, saya takut kalau terpengaruh. Itulah mazhab saya Pak. Makanya saya cara orang baik saja. Itu makanya jamaah di pelosok-pelosok berdakwah di peminum itu tidak usah Pak. Mereka itu silakan. Islam saya ketika dia ada ustaz ini begini, ada ustaz, tidak usah tegur. Ustaz itu masing-masing ada ranah. Ustaz dasar mungkin untuk ke politik supaya orang-orang politik diceramai, karena tidak semua orang bisa ceramah begitu. Nur Maulana, ya Ustaz Nur Maulana itu artis. Kenapa? Itu kompleksitas belajarnya besar, tapi belajar agama santai. Makanya kasih Maulana santai bisa paham agama. Itu Allah sudah tempatkan itu Pak. Kalau mau kajian masuk ke Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz Gus Baha, kemudian masing-masing ada. Kalau kajian tasawuf ada guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Masing-masing silahkan pilihlah, jangan saling menyalahkan. Kadang kalau kita ada Ustaz begini, tidak usah diakan itu. Nah ini yang harus kita. NU itu merangkul semua, karena itu yang dia pahami. Masing-masing ini punya tempat. Kemudian ke langit ketiga kita percepat. Ini sudah hampir jam 3, itu jam di belakang kayak mati jam di belakang. Oh iya mati betul. Itu ini 1:30 itu. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Saya bilang begini, Iron Nabi itu sudah profesor di 9 cabang. Profesor tanam, profesor bendaharawan, ahli karena ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bendahara negara. Kemudian ketemu di diplomatik, ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim ahli logika. Jadi makanya Rasulullah itu ahli kesehatan. Nabi Isa kan kesehatan, bisa menghidupkan orang mati, dokter orang hidup. Tidak ada jadi belum tidak ada. Rasulullah waktu nasiru untuk Nabi Musa itu menangis. Nabi Musa itu menangis. Satu yang ditemui Rasul nangis itu cuma Nabi Musa. Magina teri Nabi Musa. Nanti kan kisah di Nabi Musa ini banyak. Nabi Musa itu menangis karena dia melihat satu nabi yang makan umatnya. Jadi makan Nabi Musa
umatnya Muhammad yang masuk surga, saya melihat ke belakang, melihat ujungnya. Sedangkan umatku masih kelihatan ujungnya. Umatnya Rasulullah. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim. 7, Nabi tersenyum dan Nabi sangat, ternyata wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat. Tapi jangan pahami, ajak lalu tak pahami, maka Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Kan Allah itu langit. Kalau seperdua malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi, itu kalau kita melogikakan, makanya di NU Sunnah wal Jamaah dia dipakai itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat batas? Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Makanya kalau dia mengatakan maaf enak kedah Sidratil Muntaha, kemudian dia berarti Allah di situ. Tidak. Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke loteng, di loteng kemudian saya naik, kemudian di atap saya melihat bulan. Pertanyaannya, apakah bulan ada di atap? Kan tidak. Jadi Nabi naik di Sidratil Muntaha, dia melihat Allah. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Sama dengan itu tadi, naik ke atap, kemudian di atap saya bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama kita memberikan pemahaman bahwa Allah. Kemudian saya tidak itu malaikat Jibril stop. Kemudian Jibril, Muhammad aterun gang ke iya. Maka dia Nabi dampingi sampai ketemu dengan Allah. Dampingi saya sejak berangkat, maka saya dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpul semua kekuatanmu. Jadi 360 sayap, sama dengan jumlah di dalam 1 tahun. Yang Jibril dalam riwayat dia itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Panina napa pirang akapitu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Sanji dia yang kedua Nabi Yahya. Dua nabi ini unik Pak. Nabi Isa tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Yang aneh, tapi nanti kita akan bahas hikmahnya. Kemudian Nabi yang diisrakan tapi tak mi'raj, itu Nabi Allah Musa alaihissalam ketika diperjalankan ke Nadian, itu dengan tempuh lebih 100 km tapi hanya 1 malam. Nabi Rasulullah Muhammad SAW selain Isra, dia juga Mi'raj. Jadi Isra dari Mekah ke Palestina, tapi tidak langsung. Kadang-kadang kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram langsung. Itu pertama, Rasulullah dibelah dadanya. Kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasuk dalam bejana, kemudian diambil air Sam-Sam, kemudian dimasukkan. Ada ulama dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah itu tidak. Tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah
minta di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan Nabi tidak ditambah hikmah, tapi untuk air Zamzam. Beda Pak tinjauannya. Dia mengatakan Zamzam tidak akan mulia dari menci kalbunya Rasulullah. Sama dengan jaswat. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji dari lepak bau aswad, seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Nah itu batu. Jadi apa? Tidak akan mulia aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Zamzam tidak akan pernah mulia hanya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air yang ingin diangkat derajatnya. Itu kalau kanya ulama kita. Makanya ulama kita pembahasan, makanya kalau santri di pesantren itu belajar berbagai macam ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian haji, ada kajian tasawuf, ada kajian, dan itu sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut kajiannya itu hukum-hukum halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian iman, ulamanya disebut rabbi, fuqaha tapi disebut murabbi. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu lagi namanya kajian ihsan. Ulama disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada sawam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya napa si garuga wewe mau lu jamaah. Namun ustaz yang dari pusing. Makanya sering kadang dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru di pemahaman. Saya kasih contoh. Saya fatwakan sungkaman dengan orang tua itu musyrik. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena kajian adab turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Begini, sungkaman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti kajian adab. Adab itu tanda takzim bukan. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua musyrik. Karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun kata hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan. Ini bahayanya. Makanya saya sampai anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan kajiannya begini. Fikih, ulama hadis, kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likuli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat sakit maka itu nikmat. Itu juga hadis Pak. Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, setahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita
kadar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat. Itu beda. Makanya begini, ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak. Ulama orang yang sudah wudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudu, karena wudu bukan atau apa tapi coba. Jadi makanya kupure mau pakai jenek mau mak bale aja lalu mau pakai masam pajak. Karena dipakai jadi wudu memperbaharui wudu. Coba. Ulama tasawuf tinggal di warung pasti bayarkan. Karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga sudah dimakan baru diminta. Itu sama. Kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah. Makanya kajian tasawuf dengan tidak boleh dilihat dari sisi satu sisi pondok. Senin satu sak sumbangkan di pesantren ini, anak guru tempati mengajar, alanya baru menyumbang tadi. Orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya sudah kerjakan 1000 rakaat tidak tambah, kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cicet letuk kamal ini melulu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya innama tuwaffawna yaumal qiyamah. Ah, itu kuncinya. Ini yang banyak. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya tertutup. Ini yang sering saya katakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Matian. Itu dengan jarak tempuh lebih 100 km. Kita Rasulullah Muhammad SAW Isra dia juga Mi'raj. Jadi Isra dari Mekah tapi tidak langsung. Kadang-kadang kita memahami Nabi itu dari masjid langsung ke Masjidil Aqsa, itu tidak. Pertama Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam itu kali, tapi saya dari singkatnya. Nabi kenapa di jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diresam-sam, kemudian ada ulama mengatakan dibersampik, tapi itu tidak. Dalam tasawuf, ulama tasawuf mengatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dikan, tapi ditambah hikmah, di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka hatinya Nabi tidak dihikmah dan juga tidak dibersihkan, memuliakan air Sam-Sam. Tinjauannya, dia mengatakan begini, air Sam-Sam tidak akan mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Sam-Sam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah pakai mencuci kalbunya Rasulullah. Ini Nabi yang kotor tapi air angkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di santri, di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Dan itu tidak sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Satu tingkat disebut kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut rabbi. Mazhab
Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu grade lagi namanya kajian ihsan. Ulamanya di mazhab mereka ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti ulamanya ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti membuat rancu Indonesia ini, Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Yang pasti gargaru ya talwewe malah saulu jamaah. Nah ustaz yang dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari ini justru dirubah pemahaman. Saya kasih contoh, kenapa ada yang mempatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik. Rumah kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkeman ke orang tua, akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda takzim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke orang itu musyrik. Karena orang itu musyrik. Coba hormat kepada bendera itu kan takzim pada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan. Ini bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti pembahasan kajiannya beda. Begini, fikih, ulama hadis, kalau sakit pasti berobat. Setiap likuli dain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf, karena orang yang berobat ketika sakit maka itu kufur nikmat. Itu juga hadis, Pak. Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa, atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan ulama berwudu kemudian berbohong itu tidak batal. Ulama tasawuf, orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Kan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba, maka dia kupure mau pakai jenek mau aja lalu mau pakai masam pajak, karena itu sudah kotor, makanya dipakai di wudu perbaharui. Coba, ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan, karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama. Kan, tapi ulama fikih itu tidak sama. Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari sisi satu sisi saja. Harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, nah ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Iya, ini yang mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu. Makanya kita punya ada mengharamkan. Itu karena tidak paham. Itu. Kemudian saya kembali. Jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Mukarramah dibawa ke Madinah. Ini. Jadi dari Mekah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai. Itu tidak langsung lah, dibawa ke Bukit Sinai. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Setelahnya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa.
Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua nabi dan rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa imamnya para nabi. Tapi ada pertanyaan, Pak. Nabi kan belum Mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nah, dia baru Isra. Kalau Mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat, toh? Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Baitul Lahmi, Masjid Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi sebelum Mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj. Itu keliru betul. Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas sholat faja'al afnasi tahwi ilahi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut sholat. Nabi Zakaria qaimun yusolli fil mihrab, dia sementara berdiri dalam mihrabnya, kemudian dia berdoa. Maryam sholat di dalam mihrab. Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Dia tuh sampai jangan tanya pakai siwek baru. Sejak Nabi diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Syariat potong tangan dengan larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebab dia agak pangah apa jadi dinamupah. Nggak begitu. Maka agama itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka penyempurnanya adalah Islam. Kemudian terlalu jauh ke situ, nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Yang ulul azmi yang menjemput Nabi, Nabi pilihan. Ternyata Nabi Adam ini untuk pejabat, Pak. Nabi Adam ini kan dari surga turun ke bumi, sedangkan dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi ya Nabi Adam ke surga, angkat kolino diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi dikasih jalan-jalan. Makanya orang yang mau ke sana tanya dulu orang yang di sana. Tabahan nih. Ilmunya Pak, kenapa dia salaman menyalami disalami oleh Nabi Adam? Seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru sowan ke pejabat lama untuk minta nasihat untuk melanjutkan amanahnya. Kalau pejabat baru Pak baku bombe itu jadi masalah. Ini pesan. Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa turun ke bawah. Ingat umat perjuangannya. Ini untuk pejabat asik duduk di kursi, dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadang-kala kalau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang yang tuh dari tingkat tinggi ke bawah itu ke bumi ini harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur bagi orang kan hayat yang kuat. Yang tahu angkana cila ada satu hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka cari 7 orang miskin pada hari Jumat dan sedekahi, dan suruh dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu hadis Nabi. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau kata bayi pura malakai na degaga anak-anak, cari 7 orang miskin, kau sedekahi dia di Jumat.
kemudian minta dia yang mendoakan, dan itu mengalahkan 40 ulama ketika berdoa. Ini yang kalau nanti saya akan masuk ke caleg. Ini kan nanti jadi sogokan toh. Coba. Nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Muin, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau bagi-bagi, bagi sembako, bagi ini, berarti ini apa namanya? Ini sogok. Enggak. Caleg itu bisa sogok, bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan, saya punya hajat ingin jadi caleg, akan mudah-mudahan doa yang menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogok, itu sunnah. Saya kasih tahu dulu. Kita kan ngaji dulu nih, dasarnya. Kalau mengatakan bahwa itu kan tidak, begini. Kenapa kita lari ke sholat dulu? Kenapa Imamun Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in, Imamun Nawawi itu hadis pertama yang diambil adalah hadis tentang niat. Saya ingin kasih tahu. Kalau orang sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat. Sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama dan bacaannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat taubat, ini masjid, ini sholat sunnah wudhu, ini sholat sunnah hajat. Yang membedakan cuma niatnya. Semua aktivitas itu ke situ. Yang orang tidak biasa baca, Pak. Kenapa dia sholat sunnah hajat? Padahal gerakannya sama. Mungkin di sini sholat taubat, gerakannya juga sama. Sama-sama juga 2 rakaat, tapi karena niatnya sholat hajat di sini, niatnya di sini sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg. Ketika dia datang kasih foto ke orang, baru kasih tahu coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke ulama, dia datang ke masyarakat biasa, minta didoakan, itu bukan sogok, itu sunnah, Pak. Suruhlah orang-orang yang